Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswar Anas dari kelas ITI. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi System Development Life Cycles. Pertama-tama, apa sebenarnya pengertian dari System Development Life Cycle atau biasa disingkat dengan SDLC? SDLC dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk pengembangan, memelihara, menggantikan perangkat lunak tertentu. Berikutnya, model-model SDLC. Yang pertama, model RAD atau Rapid Application Development. Kedua, model iteratif. Ketiga, model spiral. Yang pertama adalah model RAD atau Rapid Application Development. Dalam model RAD, modul fungsional dikembangkan secara paralel sebagai prototipe yang terintegrasi untuk membuat produk yang lengkap dan untuk pengiriman produk yang lebih cepat. Dikarenakan tidak ada rincian planning yang detail, maka memudahkan untuk melakukan perubahan pada saat development berjalan. Tahap-tahap dari RAD. Yang pertama, business modeling atau business model. Fase ini untuk perancangan dasar dari pengembangan suatu produk berdasarkan informasi dan distribusi informasi antar saluran bisnis. Analisis bisnis yang lengkap dilakukan untuk menemukan informasi-informasi yang penting untuk bisnis. Bagaimana hal itu dapat diperoleh, bagaimana dan kapan informasi diproses, dan faktor apa yang mendorong informasi tersebut berhasil. Kedua, data modeling atau data model. Fase ini untuk menganalisa informasi yang sudah dikumpulkan dari fase business modeling. Semua kumpulan data diidentifikasi dan didefinisi secara rinci untuk mencari model bisnis yang tepat. Ketiga, proses modeling atau proses pemodelan. Fase ini untuk menetapkan arus informasi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik sesuai model bisnis. Perubahan pada kumpulan objek data didefinisikan dalam fase ini. Fase yang keempat adalah application generation atau generasi aplikasi. Fase ini untuk sistem yang sebenarnya dibangun dan pengkodean dilakukan dengan menggunakan automatic tools untuk mengubah model proses dan data menjadi prototipe yang aktual. Tahap yang kelima yaitu testing and turnover. Fase ini untuk pengujian keseluruhan sistem yang dibangun. Semua komponen perlu diuji secara menyeluruh dengan cakupan uji yang lengkap agar dapat mengurangi risiko cacat sistem. Berikutnya kelebihan dan kekurangan RAD atau Rapid Application Development. Kelebihan RAD: mudah mengakomodasi perubahan sistem, progress development bisa diukur, waktu iterasi bisa diperpendek menggunakan RAD tools, mengurangi waktu development, mudah dalam menentukan dasar sistem, mempermudah feedback customer, cocok untuk produk
untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan yang lebih pendek, cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur. Kekurangan RAD, ketergantungan pada anggota bisnis tim untuk mengidentifikasi persyaratan bisnis. Kedua, hanya sistem yang bisa dimodularize yang bisa digunakan membangun RAD. 3. Membutuhkan developer atau desainer yang berpengalaman. 4. Ketergantungan pada keterampilan model. Kelima, kompleksitas manajemen. Keenam, tidak dapat diterapkan pada proyek kecil atau murah. Berikutnya adalah model iteratif. Dalam iteratif model atau SDLC, proses iteratif dimulai dengan implementasi sederhana dari komponen kecil dari software sampai dengan meningkatkan versi dari sebuah software dengan update-update-nya, sehingga software bisa digunakan ke user. Iteratif dan incremental development adalah kombinasi dari kedua desain iteratif dan incremental untuk sebuah development. Selama development lebih dari satu iterasi dari suatu sistem development lifecycle. Kunci dari keberhasilan dari iteratif model SDLC adalah validasi kebutuhan yang ketat dan melakukan testing yang detail di setiap versi dari sebuah software. Sebuah update versi software pastinya harus memberikan fitur-fitur baru yang membuat software tersebut menjadi makin baik. Maka dari itu, versi software terbaru harus dilakukan testing yang berulang-ulang agar fungsi lamanya tetap berjalan dengan baik. Tipe-tipe iteratif atau pengulangan. Yang pertama, spiral model dikembangkan dari sifat iteratif prototyping model dan sifat linear waterfall model. Merupakan model yang ideal bagi software yang memiliki bermacam jenis. Dengan tiap iterasinya, proses software development mengikuti tahap-tahap fase linear, dan dalam akhir tiap fasenya, user mengevaluasi software tersebut dan memberikan feedback. Proses iterasi berlangsung terus dalam mengembangkan software tersebut. Berikutnya, win-win spiral model. Dalam win-win spiral model, yang merupakan ekstensi dari spiral model, tim pengembangan dan pelanggan akan melakukan diskusi dan negosiasi terhadap rekrutmennya. Disebut win-win karena merupakan situasi kemenangan antara tim pengembang dan pelanggan. Yang membedakan antara win-win spiral model dan spiral model, win-win spiral model dan spiral model adalah setelah selesainya mendapat feedback dari pelanggan, tim pengembang aplikasi dan pelanggan akan kembali melakukan negosiasi untuk perkembangan aplikasi tersebut. Tipe yang ketiga adalah component based development model. Dalam metode component based development ini menitikberatkan pada penggunaan kembali dari komponen-komponen yang dibangun untuk sebuah aplikasi. Komponen di sini dapat berupa fungsi tertentu atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan fungsi tertentu. Kelebihan dan kekurangan model iteratif. Yang pertama, kelebihannya. 1. Hasil dapat diperoleh secara berkala. Kemajuan sebuah sistem dapat diukur. Development software mudah direncanakan. Biaya yang dikeluarkan kecil apabila ingin merubah rekrutmen. Testing dan debugging selama proses iterasi lebih mudah. Analisis resiko yang lebih baik mendukung perubahan rekrutmen. Waktu operasi yang lebih singkat cocok untuk proyek besar.
Kekurangan yang pertama, membutuhkan resource yang cukup banyak. Meski biaya perubahan rendah, tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan. 3. Memerlukan perhatian manajemen. 4. Permasalahan sistem arsitektur dan desain mungkin akan timbul, tidak cocok untuk proyek kecil. Kelima, kompleksitas manajemen membutuhkan tenaga ahli untuk analisis risiko yang timbul. Model yang ketiga adalah model spiral. Model spiral System Development Life Cycle adalah suatu metode penggabungan antara iteratif model dan waterfall model dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko yang akan dihadapi. Spiral model bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada suatu pengembangan sistem. Tahap-tahap dari model spiral. Yang pertama, identification. Pada fase ini bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis di dasar spiral. Dalam spiral berikutnya disebut sebagai produk dewasa. Identifikasi persyaratan sistem, persyaratan subsistem, dan persyaratan unit dilakukan pada fase ini. Fase ini juga mencakup komunikasi antara sistem analisis dengan klien. Kedua, desain. Pada fase ini dimulai dengan desain konseptual di dasar spiral dan melibatkan desain arsitektur, desain logis dari modul, desain produk fisik, dan desain akhir dalam spiral berikutnya. Tahap yang ketiga adalah construct or build. Pada fase ini mengacu produksi produk perangkat lunak yang sebenarnya di setiap spiral. Tahap yang keempat, evaluation and risk analysis. Pada fase ini mengidentifikasi, memperkirakan, memantau kelayakan teknis, dan risiko manajemen sesuai jadwal selip dan biaya lebih. Setelah pengujian sistem, akhir dari iterasi klien akan mengevaluasi produk yang sudah dibangun dan memberikan feedback. Kelebihan dan kekurangan spiral model. Yang pertama, perubahan kebutuhan dapat diakomodir. Persyaratan dapat diketahui lebih akurat. Ketiga, penggunaan dapat melihat sistem awal. Keempat, pembangunan dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan bagian-bagian yang berisiko dapat dikembangkan sebelumnya, yang membantu dalam manajemen risiko yang lebih baik. Berikutnya kekurangan dari model spiral. Yang pertama adalah manajemen lebih kompleks. Kedua, akhir proyek mungkin tidak diketahui di awal. Tidak cocok untuk proyek-proyek berisiko kecil atau rendah, atau bisa menjadi mahal untuk proyek-proyek tersebut. Keempat, proses yang kompleks. Dan kelima, spiral mungkin berlangsung tanpa batas. Sekian dari materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.